semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadi Ihwana dari program studi S1 Ilmu Keperawatan tingkat 2B Stikes Bakti Mandala Husada Slawi. Nah, di sini saya akan menerangkan mengenai materi luka bakar. Yang kita bahas, yang pertama, definisi, etiologi, manifestasi klinis, pemeriksaan penunjang, penata laksanaan, komplikasi, penanganan utama, patofisiologi, dan yang terakhir, diagnosa perawatan. Yuk kita bahas pertama mengenai definisi. Apa itu luka bakar? Luka bakar atau kombustio adalah kerusakan jaringan akibat kontak langsung dengan sumber panas seperti api, cairan panas, listrik, radiasi, dan juga bahan kimia yang mengenai kulit, mukosa, dan jaringan yang lebih dalam. Nah, untuk etiologi atau penyebab dari luka bakar ada 5 nih teman-teman. Yang pertama, karena cairan panas seperti air, minyak, dan juga kuah. Yang kedua, karena api seperti bensin, minyak tanah, dan juga gas LPG. Yang ketiga, karena listrik seperti PLN dan juga petir. Yang keempat, karena zat kimia seperti asam, basa, dan juga kosmetik. Dan yang terakhir, yang kelima, karena adanya radiasi seperti sinar matahari, radioterapi, dan juga bom. Nah, kita bahas mengenai manifestasi atau tanda dan gejala dari luka bakar. Tanda dan gejala dari luka bakar itu dilihat menurut derajat dari luka bakar ya teman-teman. Nah, derajatnya ada 3, derajat 1, 2, dan juga 3. Nah, kita bahas satu-satu yuk mengenai derajat luka bakar. Yang pertama, kita bahas mengenai derajat 1 atau superficial. Bagian kulit yang terkena itu epidermis. Nah, gejalanya seperti kesemutan, hiperestesia, atau supersensitivitas, rasa nyeri mereda jika didinginkan. Untuk penampilan lukanya, memerah, memutih jika ditekan, dengan atau tanpa edema. Dan perjalanan untuk kesembuhan lengkap dengan waktu 1 minggu dan terjadi pengelupasan kulit. Untuk derajat 2 atau partial thickness, bagian kulit yang terkena epidermis dan dermis. Untuk gejalanya nyeri, hiperestesia, sensitif terhadap udara dingin. Untuk penampilan lukanya melepuh, dasar luka menjadi bintik-bintik merah, epidermis menjadi retak, dan penampilan luka adanya basah. Dan untuk perjalanan kesembuhan bisa sembuh antara 2-3 minggu. Jika terdapat parut dan depigmentasi infeksi dapat mengubah menjadi derajat 3. Derajat 3 atau full thickness, bagian kulit yang terkena dermis, epidermis, dan juga subkutan. Untuk gejalanya tidak adanya nyeri, hematuria, dan hemolisis. Penampilan lukanya kering, luka bakar menjadi putih, dan kulit retak dengan bagian lemak yang tampak dan adanya edema. Perjalanan kesembuhannya, pembentukan eksas diperlukan pencakokan dan pembentukan parut dan hilangnya kontur serta fungsi kulit. Hilangnya jari tangan atau ekstremitas dapat terjadi. Selanjutnya, untuk mengukur luas luka bakar itu menggunakan teknik rule of 9, yaitu kepala dihitung menjadi 9%, dada 9%, abdomen 9%, tangan itu dibagi menjadi 2, tangan kiri dan tangan kanan 4,5%, dan genitalia 1%, kaki kanan 9%, dan juga kaki kiri 9%. Faktor yang menjadi penyebab beratnya luka bakar ada 5 nih teman-teman. Yang pertama, karena keluasan luka bakar. Yang kedua, karena kedalaman luka bakar. Yang ketiga, karena umur pasien. Yang keempat, agen penyebabnya. Dan yang kelima, fraktur atau penyakit lainnya menyertainya. Luka bakar memiliki beberapa fase nih teman-teman. Yang pertama, fase akut, terjadi 0-48 jam atau 2 hari. Kemungkinan masalah ABCD atau airway, breathing, dan circulation. Untuk yang kedua, fase subakut, terjadi sampai 21 hari. Kemungkinan masalah SIRS atau Systemic Inflammatory Response Syndrome, dan MONS karena multi organ dysfunction syndrome. Dan yang ketiga, fase lanjut sampai 8-12 bulan. Kemungkinan masalah hipertrofik, keloid, dan kontraktor.
Untuk yang selanjutnya ada pemeriksaan penunjang pada luka bakar. Yang pertama, diambil darah lengkap. Yang kedua, elektrolit. Yang ketiga, ureum dan kreatinin. Yang keempat, urinalisis. Yang kelima, fototoraks. Yang keenam, arterial blood gases. Dan ketujuh, serbody hemoglobin. Dan yang kedelapan, EKG atau trauma listrik. Untuk luka bakar kalau tidak ditangani akan terjadi komplikasi. Untuk komplikasi sendiri yaitu infeksi dan sepsis. Yang kedua, oligura dan anuria. Yang ketiga, udem paru. Yang keempat, ARDS atau acute respiratory distress syndrome. Yang kelima, anemia. Yang keenam, kontraktur. Dan yang ketujuh, kematian. Untuk penanganan awal di tempat kejadian, jauhkan korban dari sumber panas. Jika penyebabnya api, jangan biarkan korban untuk berlari. Anjurkan untuk berguling atau bungkus korban dengan kain yang basah. Buka pakaian dan perhiasan. Selanjutnya, beri bantuan nafas. Beri pendingin dengan merendam di air. Jika penyebabnya zat kimia, siram korban dengan air sebanyak-banyaknya. Kemudian, bawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Nah, selanjutnya ada penanganan luka bakar di gawat darurat 24 jam pertama. Yang pertama, dinilai keadaan umum pasien seperti jalan nafas, pernafasan, dan juga sirkulasi. Yang kedua, nilai luas dan kedalaman luka bakar. Yang ketiga, kaji adanya kesulitan menelan, bicara, dan edema di saluran nafas. Yang keempat, kaji adanya penyakit lain. Yang kelima, pasang infus. Yang keenam, pasang kateter urin. Yang ketujuh, pasang NKT, terapi oksigenasi, suntikan ATS. Dan yang kedelapan, baru perawatan luka. Nah, untuk perawatan luka yang pertama, cuci lukanya. Jika ada lepuhan, jangan dipecah. Dan selimuti pasien dengan selimut yang steril. Untuk pemberian obat-obatan seperti antasida, H2, antagonis, vitamin C dan vitamin A, analgesik, antibiotik, dan kalium. Untuk perawatan luka selama di bangsal dibagi menjadi dua, perawatan terbuka dan perawatan tertutup. Untuk perawatan terbuka, yaitu luka yang telah diberikan obat tropikal dibiarkan terbuka tanpa balutan. Untuk keuntungannya, waktu singkat, praktis dan efisien. Bila terkena infeksi, mudah terdeteksi. Kerugiannya, pasien kurang nyaman dan segi etika menjadi kurang. Untuk perawatan tertutup, penutupan luka dengan balutan kaca steril setelah diberi obat tropikal. Nah, keuntungannya, luka tidak langsung berhubungan dengan udara dan pasien merasa nyaman. Untuk kerugiannya, membatasi gerak pasien, biaya waktu sangat tinggi, dan nyeri saat dibalut. Untuk perawatan luka berdasarkan derajat-derajatnya, yang pertama derajat 1, itu tidak perlu dibalut. Cukup dengan pemberian salep antibiotik untuk mengurangi rasa sakit dan untuk melembabkan kulit. Nah, untuk perawatan luka berdasarkan derajat-derajat luka bakar, yaitu yang pertama derajat luka 1, tidak perlu dibalut. Cukup dengan pemberian salep antibiotik yang bertujuan untuk mengurangi rasa sakit dan untuk melembabkan kulit. Selanjutnya untuk luka derajat 2, perlu perawatan luka setiap harinya. Pertama, olesi luka dengan salep antibiotik, kemudian dibalut dengan menggunakan perban kartun, dan dibalut lagi dengan menggunakan perban elastik. Sedangkan untuk derajat 3, perlu dilakukan eksisi atau cangkok kulit. Selanjutnya ada kolaborasi pemberian obat untuk luka bakar. Nah, untuk kolaborasinya ada dua nih teman-teman, melalui cairan UV dan obat tropikal. Nah, kita bahas satu-satu yuk. Yang pertama, pemberian melalui cairan UV. Untuk nama cairannya seperti dextran, berguna untuk pendarahan akut, luka bakar, dan shock karena trauma. Tetapi dapat mengakibatkan udem, pulmonal, dehidrasi, dan juga penyakit ginjal. Sedangkan untuk elektrolitnya ada NaCl dan Rl. Nah, untuk NaCl sebagai pengganti natrium dan klorida yang dalam tubuh yang telah hilang, tetapi dapat mengakibatkan hipernatremia
dan retensi cairan. Sedangkan RL untuk mengembalikan keseimbangan elektrolit pada tubuh. Tetapi dapat mengakibatkan hiperhidrasi, hipermatermia, hiperkalemia. Nah, untuk non elektrolitnya yaitu glukosa 5%. Sumber kalori di mana pengganti cairan dan kalori yang dibutuhkan dapat menyebabkan sindrom malabsorpsi, glukosa galaktosa, dan diabetikum. Selanjutnya, ada pemberian obat tropikal. Yang pertama, krim silver sulfadiazin 1% untuk 2 kali sehari. Ada efek sampingnya nih teman-teman, yaitu leukopenia. Untuk yang kedua, diberikan mefenide asetat untuk 2 kali sehari. Efek sampingnya, ruam pada otot dan hiperkloremi. Yang ketiga, diberikan silver nitrat 5%. Efek sampingnya terjadi balutan tebal, rasa nyeri, dan terjadi kolonisasi jamur. Nah, selanjutnya ada terapi lainnya nih teman-teman, yaitu antasida untuk menetralkan asam lambung. Yang kedua, vitamin C untuk pembentukan kolagen. Yang ketiga, vitamin A untuk mempercepat penyembuhan luka. Yang keempat, yaitu adanya kalium untuk mengatur keseimbangan asam basa serta isotonic cell. Patofisiologi dari luka bakar. Yang pertama, cedera luka bakar terjadi akibat menghantar energi panas dari sumber panas ke tubuh manusia. Selanjutnya, terjadi pelebaran pembuluh darah dan mengakibatkan kulit memerah. Trombosit dan leukosit menempel pada dinding endotel pembuluh darah sebagai bagian dari proses inflamasi. Jika peningkatan permeabilitas kapiler pada luka mengakibatkan luka menjadi edema. Nah, untuk diagnosa yang sering muncul pada luka bakar, yang pertama, resiko tinggi kekurangan cairan berhubungan dengan proses kehilangan cairan. Yang kedua, resiko tinggi infeksi berhubungan dengan hilangnya integritas kulit. Yang ketiga, resiko gangguan pertukaran gas berhubungan dengan cedera inhalasi. Yang keempat, tidak efektifan pola nafas berhubungan dengan obstruksi jalan nafas. Yang kelima, penurunan curah jantung berhubungan dengan kehilangan cairan dan shock hipovolemik. Yang keenam, nyeri berhubungan dengan cedera pada syaraf perifer di kulit. Yang ketujuh, gangguan perfungsi jaringan berhubungan dengan terjadinya edema. Yang kedelapan, keterbatasan aktivitas berhubungan dengan nyeri, edema, kontraktur badan.